teknologi berbasis mikroba tanpa pupuk dan pestisida kimia pada tanaman tebu. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama adalah pengolahan lahan, terdiri dari bajak 1, bajak 2, hero, dan ridger. Yang kedua, dianjurkan pola tanam with row atau double row dengan klon tebu yang memiliki rendemen tinggi. Yang ketiga, menggunakan BBM padat atau granul. Caranya ditaburkan di juringan bersamaan dengan bibit tebu sebagai pupuk basal dressing dengan dosis 1 ton per hektar. Fungsinya untuk menggantikan fungsi hara NPK kimia. Komposisinya terdiri dari formula mikroba, NPK, rok fosfat, kohe atau kotoran hewan, dan kalium alami. Yang keempat adalah penggunaan BBM cair pertama. Fungsinya untuk disemprotkan pada juringan basal dressing dengan dosis 10 liter per hektar. Fungsi semprotan ini selain sebagai penambahan mikroba positif tanah, juga sebagai penetralan residu kimia tanah dan pelepasan ikatan hara tanah oleh Fe dan liat. Kandungan dalam BBM cair adalah mikroba sebagai penghasil hormon ZPT atau zat pemacu pertumbuhan, ZPK, dan enzim kekebalan tanaman terhadap penyakit. Fisik teknologi BBM yaitu warna daun hijau muda segar. Dalam proses penyemprotan BBM cair ini, alat semprot harus sudah bersih dari bekas bahan kimia, baik dari bau maupun bentuk fisik cairannya. Yang kelima adalah tahapan BBM cair kedua. Caranya dilakukan dengan menyemprotkan BBM cair dengan dosis 10 liter per hektar pada tanaman yang berumur 2 bulan dan 14 hari dan setelah dilakukan penyemprotan gulma dengan menggunakan herbisida. Penyemprotan ini dilakukan sebagai perlakuan top dressing. Fungsinya sebagai penetral residu kimia herbisida yang baru disemprotkan. Tahap keenam adalah tahap BBM cair yang ketiga, yaitu menyemprotkan BBM cair yang ketiga. Diperlukan bila ada penyemprotan gulma ketiga dan dilakukan setelah 14 hari penyemprotan gulma dengan dosis 10 liter per hektar. Yang ketujuh adalah tahapan perawatan tanaman seperti klentek, weeding gulma, pengendalian air bila waterlogged atau penyiraman bila kurang air, penjagaan tanaman dari kebakaran di musim kering. Pertanyaannya, apakah unsur haranya cukup dengan tanaman segitu banyaknya? Bila semua tanaman dilakukan dengan menggunakan teknologi BBM, maka tentu cukup. Kenapa cukup? Karena dengan teknologi BBM ini, seperti kita menyiapkan juru masak, yaitu mikroba. Dan dengan bahan baku kotoran hewan, rok fosfat, dan kalium alami, serta unsur bahan organik lain di sekitar tanaman, sehingga bahan-bahan tersebut selalu siap untuk memberikan nutrisi baik mikro maupun makro bagi tanaman. Sepanjang mikroba penambat N, pelarut P, dan pengurai K ini hidup dan tidak dimatikan dengan bahan kimia, maka nutrisi terhadap tanaman akan selalu cukup. Buktinya, di hutan rimba juga banyak tanaman, tetapi haranya cukup-cukup aja kan? Sebetulnya kebutuhan hara tanaman tidak terlalu besar, yaitu sekitar 2%. Tetapi dia butuh setiap waktu tanpa terputus. Sementara hara kimia fix dan besar, tapi tidak mampu memberikan hara setiap waktu dan terus-menerus. Itulah sebabnya aplikasi perlu lebih dari sekali. Dan sifat bahan kimia mematikan mikroorganisme lokal atau mol yang merupakan penyedia hara alami bagi tanaman, sehingga penggunaan bahan-bahan kimia ini menyebabkan tanah menjadi keras dan semakin miskin hara. Bila seluruh masyarakat Indonesia memerlukan gula untuk kebutuhan sehari-hari, sementara yang menanam tebu hanya beberapa provinsi, apakah mungkin kita bisa swasembada gula? Bila investasi untuk pabrik gula putih besar sekali dan tidak mudah untuk dibangun di setiap provinsi, kenapa tidak digerakkan masyarakat di seluruh provinsi menanam tebu dengan produksi gula merah atau gula semut? Tentunya dengan teknologi sederhana dan tidak membutuhkan investasi besar. Minimal kebutuhan gula di setiap provinsi dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan gula walaupun gula merah,
maka kemungkinan untuk swasembada gula semakin besar. Semoga sedikit teknologi baru ini bisa membawa perubahan alam lingkungan dan dunia perbulaan kita. Amin.